Knalpot ini adalah komponen pada kendaraan yang berfungsi sebagai saluran pembuangan untuk membuang gas hasil sisa pembakaran, campuran bahan bakar dengan udara dari dalam mesin. Karena gas buang kendaraan itu mengandung emisi yang dapat membahayakan bukan saja untuk manusia, tapi juga lingkungan kita. Namun, keberadaan knalpot pada kendaraan tidak bisa diremehkan, mengingat fungsinya yang juga sangat penting. Sayangnya, hal seperti itu tidak dihiraukan bagi sebagian orang yang menyukai knalpot yang bukan standar pabrikannya. Knalpot ini lebih dikenal dengan knalpot racing. Knalpot racing itu adalah hasil modifikasi dari knalpot standar pada kendaraan. Umumnya, para pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot jenis ini tujuannya adalah agar dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar dan suara yang lebih keras. Dan modifikasi knalpot ini dapat dilakukan oleh pemilik kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Biasanya, pemilik kendaraan yang mengganti atau memodifikasi knalpot kendaraannya dengan knalpot racing, mereka mencari sensasi suara yang ditimbulkan oleh knalpot racing tersebut. Suara yang dihasilkan oleh knalpot racing ini memang lebih keras daripada knalpot standar atau bawaan pabrikannya. Ini karena lubang bagian dalam pada knalpot racing itu lebih lebar. Nah, suara keras inilah yang disukai para modifikator. Padahal jika ditinjau lebih lanjut, knalpot racing ini memiliki dampak buruk bagi kendaraan. Bahkan dampaknya sampai ke orang lain karena suara yang ditimbulkan sangat keras, sehingga orang yang suka dengan ketenangan akan merasa terganggu dengan kehadiran kendaraan dengan suara yang besar akibat memakai knalpot racing. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja dampak memakai knalpot racing pada kendaraan, karena dengan mengetahui hal ini akan membuat kita berpikir 1000 kali sebelum mengganti knalpot standar pabrikan dengan knalpot racing, sehingga kita akan dapat membandingkan sisi kelebihan dan kekurangannya dari menggunakan knalpot racing ini. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan menggunakan knalpot racing. Adapun untuk kelebihan yang pertama, yaitu dapat meningkatkan performa dan tenaga mesin. Hal ini seringkali menjadi alasan untuk mengganti knalpot standar dengan knalpot racing. Akselerasi kendaraan pun akan lebih maksimal, karena umumnya hambatan pada knalpot racing tidak serumit knalpot standar, sehingga kendaraan lebih baik untuk mencapai performa terbaiknya. Kemudian untuk kelebihan yang berikutnya adalah dapat mengurangi bobot motor. Knalpot standar ini memiliki komponen-komponen yang rumit untuk memenuhi standar emisi gas buang. Hal ini menyebabkan bobot dari knalpot standar cukup berat jika dibandingkan dengan knalpot racing. Bobot dari knalpot racing umumnya lebih ringan dari knalpot standar pabrikan. Dengan demikian, maka bobot keseluruhan dari motor akan berkurang, sehingga berpengaruh secara tidak langsung pada performanya. Dan untuk kelebihan selanjutnya adalah dapat memberikan tampilan lebih modis dan sporty. Tampilan dari knalpot racing umumnya lebih terlihat modis jika dibandingkan dengan knalpot standar bawaan pabrikannya. Hal ini tentunya akan menambah kesan sporty bagi kendaraan. Dan untuk kelebihan lainnya, yaitu dapat memberi manfaat saat touring. Keuntungan memakai knalpot racing saat touring adalah karena kita bisa terhindar dari rasa ngantuk karena suara gahar yang dihasilkan. Selain itu, suara ini juga bisa memberikan sinyal bagi pengendara lain yang ikut dalam rombongan touring. Dan untuk kelebihan yang terakhir, yaitu dapat mengurangi risiko kecelakaan. Di jalanan, indera penglihatan kita terbatas. Oleh karena itu, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan hal ini. Misalnya, anak-anak yang menyeberang tiba-tiba, ataupun pengendara di depan kita belok seenaknya.
Tentunya hal ini tidak terjadi atau setidaknya mengurangi risiko kecelakaan jika mereka mendengar suara knalpot racing. Suara bising knalpot ini bisa meningkatkan kepekaan pada pejalan kaki atau penyeberang jalan akan adanya motor yang akan melintas. Namun dengan segala kelebihannya, penggunaan knalpot racing tentu juga memiliki beberapa kekurangan. Untuk kekurangan yang pertama, yaitu putaran mesin menjadi kacau. Penggunaan knalpot racing ini perlu memperhatikan settingan mesin seperti halnya mengatur ulang electronic control unit atau ECU-nya. Tanpa langkah ini, maka putaran mesin menjadi kacau karena sensor akan mengirim sinyal berbeda ke ECU. Akibatnya, mesin pun akan cepat panas. Kemudian untuk kekurangan yang berikutnya, yaitu motor menjadi boros BBM. Hal ini dikarenakan tenaga yang dibutuhkan motor lebih besar. Jadi kita perlu menambahkan anggaran pembelian BBM ketika memakai knalpot racing. Selain itu, kekurangan menggunakan knalpot racing selanjutnya yaitu motor bisa saja lebih cepat rusak. Hal ini mungkin tidak akan dirasakan dalam waktu dekat, namun kerusakan akan terlihat ketika knalpot racing ini dipakai dalam waktu yang lama. Ini terjadi karena mesin harus beradaptasi dengan kinerja dari knalpot racing. Kekurangan lainnya menggunakan knalpot racing yaitu terancam risiko ditilang. Hal ini bisa terjadi saat knalpot racing menghasilkan suara bising yang melebihi standar yang ditetapkan. Karena itu, saat memodifikasi motor, perhatikan jenis kendaraan dan mesin motor agar menyesuaikan jenis knalpot racing yang akan digunakan. Dan untuk kekurangan yang terakhir, yaitu polusi suara dan udara. Walaupun tidak semuanya knalpot racing itu memiliki tingkat kebisingan yang sangat tinggi, namun hal ini menyebabkan polusi suara, dan tentu saja hal ini sangat merugikan orang-orang di sekitar. Karena pada knalpot standar itu sudah dilengkapi dengan catalytic converter yang berfungsi sebagai alat pengendali emisi gas buang dan polutan beracun. Sementara di knalpot racing tidak mempedulikan hal tersebut. Maka jenis knalpot ini adalah menjadi salah satu penyebab polusi udara. Oke, itulah penjelasan singkat mengenai dampak memakai knalpot racing dan kelebihan kekurangannya menggunakan knalpot racing yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini untuk menambah pengetahuan kita seputar ilmu otomotif. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dwi Komala Otomotif, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam otomotif.